di Kota Tual terkait dengan pengerusakan ruang sidang utama DPRD Kota Tual oleh pendemo pada hari Senin kemarin. Hari ini genap hari Senin juga 1 minggu. Tapi kami dapatkan informasi di pihak kepolisian Polres Tual bahwa hingga saat ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual bahkan sekretariat DPRD Kota Tual belum juga melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian untuk diproses hukum para pelaku pengerusakan. Bagaimana sikap Pak Ketua DPRD terkait dengan informasi yang kami peroleh ini? Ya, baik. Jadi terima kasih Pak Oce. Yang ini sampaikan bahwa terhadap aksi pengerusakan itu, saya kira teman-teman tahu bahwa sejak pertama kali pendemo menyampaikan aspirasinya kurang lebih sampai dengan kemarin ya pengerusakan 3 kali. Sejak pertama kami terima mereka dengan baik-baik. Yang kedua juga demikian. Dan yang ketiga, sebelum aksi demo itu dilakukan, kami juga sudah berkoordinasi untuk kemudian menerima mereka. Namun sebelum itu terlaksana, para pendemo dalam hal ini ada kelompok tertentu dalam merusak fasilitas yang ada di ruang utama di DPRD ruang paripurna. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa terhadap aspirasi mereka itu kita sudah terima dan akan kita perjuangkan, akan kita sampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebagaimana juga pada saat waktu mereka menyampaikan pendapatnya kami telah mengatakan hal tersebut. Nah, namun disayangkan pada demonstrasi yang ketiga itu terjadi pengerusakan. Nah, pengerusakan ini sendiri saya ingin menjelaskan bahwa betul yang dirusak itu adalah fasilitas yang ada di DPRD, tapi sekali lagi itu aset daerah, karenanya itu menjadi kewenangan domain pemerintah daerah untuk kemudian melakukan proses secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian itu terjadi pada saat pihak keamanan juga ada di situ. Jadi itu kan peristiwa tangkap tangan. Karenanya kami sejak saat terjadi kejadian kami perintahkan kepada saudara Sekwan untuk mengidentifikasi, menginventarisir seluruh kerusakan-kerusakan dan kemudian itu disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam ini saudara wali kota, untuk kemudian diproses secara hukum. Itu nanti kemudian langkah itu diambil oleh pemerintah daerah. Tapi lembaga DPRD tidak sedikit pun kewenangan untuk bisa melaporkan itu, karena sekali lagi aset ini adalah aset pemerintah daerah. DPRD hanya sifatnya memakai atau meminjam. Iya, jadi harus pemerintah daerah yang melaporkan. Dalam hal ini Pemda Kota Tua. Pemda Kota, entah itu nanti pemerintah daerah Kota Tua dalam hal ini, entah itu di bagian aset atau di bagian hukum atau kembali lagi kepada saudara Sekwan, yang pasti itu menjadi domainnya pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah. Karena sekali lagi aset ini adalah aset pemerintah daerah. Adapun bahwa yang rusak itu adalah fasilitas yang ada di DPRD sifatnya memakai saja. Iya. Seperti itu. Ya Pak Ketua, hingga saat ini pimpinan dan anggota DPRD belum masuk kantor karena kerusakan. Iya. Atau ada agenda-agenda lain? Iya, baik. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa DPRD saat ini dalam agenda masa reses, masa sidang ketiga. Yakni kita sudah melakukannya sejak tanggal 8 kemarin. Jadi agenda masa reses itu kan kurang lebih sekitar 1 bulan. Iya. Lamanya. Nah, saat ini teman-teman anggota DPRD juga sedang melakukan reses di dapilnya masing-masing. Kita tahu kan di sini kan dua dapil Dokter dan Dula Selatan. Yang kedua, sampai dengan saat ini belum juga ada agenda-agenda yang mau dibicarakan. Dan yang ketiga, ada fasilitas yang saat ini rusak, sebagaimana teman-teman lihat sampai dengan saat ini masih dipasang polis lain, maka dengan sendirinya kami belum bisa beraktivitas di dalamnya. Kira-kira kapan ini aktif kembali atau? Setelah identifikasi dari pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, setelah polis lain dibuka dan kalau bisa kemudian kami melakukan perbaikan yang sifatnya insidentil sementara untuk menjawab agenda-agenda ke depan, itu segera akan melakukan. Kita tahu betul bahwa dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pembahasan APBD 2021. Karenanya dengan segala fasilitas dan kekurangan ada, kami upayakan untuk kemudian bisa diperbaiki dan bisa kami gunakan. Misalnya belum bisa digunakan, mungkin melakukan sidang-sidang di tempat lain? Bisa saja. Nah, itu kan nanti kita lihat dari kondisinya. Kita juga belum bisa pastikan, tapi yang pasti bahwa saat ini masih ada polis lain di area seputar yang ruang paripurna tersebut, sehingga kami belum bisa beraktivitas di dalamnya. Iya, Pak Ketua DPRD terlepas dari selaku jabatan ketua dari Partai PKS, informasi kami minta klarifikasi terkait dengan tudingan dari berbagai pihak terhadap Partai PKS yang diduga keras memberikan dukungan untuk aksi-aksi demo hingga anarkis tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Ketua? Saya kira biasalah. Tidak perlu menanggapinya berlebihan. Saya kira itu acara di publik. Yang pasti ini kan ada proses hukum terhadap itu. Kita biarkan aja. Kalau kemudian ada tudingan-tudingan tersebut dapat dibuktikan secara hukum, ya saya kira kita bukalah. Ini era transparan, lagi pula ini kan kita kan negara hukum. Jadi saya kira selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai
anggota DPRD yang dari kader PKS, maka saya mengatakan itu hal biasa. Kita terima saja, ini namanya era demokrasi. Silakan saja orang berpendapat, yang pasti sekarang sedang ada proses hukum. Kalau kemudian terbukti, saya kira tidak ada satupun yang bisa menghindari itu karena kita ada di negara hukum. Ya, tapi bagaimana sikap dari PKS terkait dengan aksi demo hingga anarkis tersebut? Kami sayangkan, kalau PKS kami sayangkan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana kami sampaikan di awal, ketika aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo sejak awal itu kami menerimanya. Kecuali kita tidak terima, tahu DPRD secara kolektif itu menghindar. Tapi saya selaku ketua, saya kira 2 kali sampai dengan kejadian kemarin saya sendiri hadir di sana. Nah, cuma kita sayangkan kalau kemudian ada tindakan anarkis seperti itu. Ini kan sekali lagi ini kan negara hukum, lagian ini adalah undang-undang. Undang-undang itu domainnya ada di DPR RI. Kecuali ini perda omnibus law yang mungkin saja sah-sah saja kalau menurut. Tapi saya kira apapun itu tidak dibenarkan kalau kemudian ada tindakan anarkis. Saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat. Tapi artinya bahwa PKS sangat memberikan dukungan untuk proses hukum ya? Secara kelembagaan kita dukung karena sekali lagi yang disudahkan adalah fasilitas negara, yang disudahkan adalah fasilitas milik rakyat. Ini kan kita negara hukum, masa dibiarkan begitu saja? Kan bisa saja terjadi, besok-besok ada kejadian yang sama juga terjadi. Intinya sebagai warga negara, mau siapapun dia, mau dia partai politik manapun dia, saya kira karena ini ada pelanggaran terhadap hukum, maka itu harus ada proses ke arah sana. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa proses itu tidak bisa dari DPRD karena DPRD sama menggunakan fasilitas yang oleh pemerintah daerah kita diberikan, kita dikasih pinjam pakai. Karenanya yang bisa melakukan proses terhadap itu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini entah itu nanti di sekretariat daerah ataukah di bidang bagian hukum dan lain sebagainya, itu menjadi domain pemerintah daerah. Yang kedua, saya juga ingin tekankan bahwa kejadian tersebut itu kejadian tangkap tangan. Bahwa pada saat pengrusakan itu ada pihak aparat keamanan ada di sana, maka dengan sendirinya itu menjadi sesuatu yang menjadi tanpa pun harus dilaporkan, harus segera diproses. Saya kasih contoh, misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, maka kita kan tidak perlu menunggu ada yang melapor, tapi itu adalah kecelakaan yang terjadi di situ, maka saya orang yang tidak mengerti hukum, saya memandangnya seperti itu. Jadi tanpa harus ada laporan sekalipun mereka tetap diproses. Karena sekali lagi ada dampak daripada apa yang dilakukan, terjadinya kerusakan aset-aset. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Yang kita rusak ini, yang dirusak itu adalah fasilitas daerah yang tentunya kan milik masyarakat juga. Kalaupun ada perbaikan, akan juga dipakai dana pembangunan itu. Jadi kita sangat sayangkan saja jika terjadi hal-hal seperti itu. Dan ya seperti yang sudah terjadi, kita mau apakan lagi. Oke, mungkin harapan dari Pak Ketua kepada masyarakat, terutama para mahasiswa, sehingga benar kita memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi ya. Tapi mungkin dengan hal-hal yang baik sehingga tidak anarkis seperti yang terjadi Senin kemarin. Iya. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat, terutama terhadap komponen-komponen masyarakat yang melakukan demonstrasi, menyampaikan tuntutannya. Saya kira negara kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Tapi ya kita berharaplah disampaikan dengan cara-cara yang baik lah, tidak sampai ke tingkat anarkis seperti demikian. Karena lagi-lagi yang rugi juga adalah kita. Paling tidak terhadap perbaikan apa-apa yang dirusak itu dipakai dulu uang dari rakyat. Nah, itu sehingga kita berharap aspirasi yang disampaikan itu disampaikan dengan cara baik-baik. DPRD Kota Tual sedikit pun tidak pernah menolak untuk menerima aspirasi. Kita tetap akan menerima aspirasi tersebut, tapi sekali lagi harus dengan cara-cara yang kemudian tidak anarkis seperti kemarin.